Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Joko, Bu Mulyanti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Rido. Pak Rido apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Tetap semangat Bapak Ibu ya dengan pendidikannya di guru penggerak ya, supaya kita ini benar-benar menjadi guru yang bisa bergerak di diri kita, menggerakkan rekan-rekan kita ya, sehingga bisa muaranya itu meningkatkan ya pendidikan ya di negara kita ini ya, khususnya daerah-daerah kita ini seperti itu ya di Kota Singkawang. Baik ya, saya akan mulai di sesi coaching kali ini. Saya selaku pengamat ya. Yang saya lihat di sini ya, Bu Mulyanti sebagai coach dan untuk Pak Joko ini sebagai coachee, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya harap nanti untuk di prosesnya pada saat proses coaching ini nanti ada alur tirtanya Bapak Ibu ya. Nah, mulai dari T-nya itu tujuannya Bu ya. Lalu mulai dari setelah T tadi adalah I ya Ibu, itu adalah identifikasi ya. Lalu R-nya itu adalah rencana aksi, dan yang T-nya di akhir itu adalah tanggung jawab gitu Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang saya persilahkan untuk Bapak Ibu memulainya. Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rido. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Mo. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Pak Joko apa kabar? Alhamdulillah. Cuman cuaca ini kurang mendukung nih dalam hari ini nih. Hujan, sinyal kurang bagus. Tapi mudah-mudahan untuk hari ini ya ini bisa berjalan dengan lancar Bu Mo. Hujan lebat. Iya, hujan lebat. Itulah. Tapi sekarang alhamdulillah cuaca udah mulai membaik, sinyal pun bagus. Amin. Kebanjiran enggak Pak Joko di rumahnya? Alhamdulillah kami ini di dataran agak tinggi ya. Enggak banjir kali ya? Iya, enggak ada banjir. Oh. Ya. Alhamdulillah, mudahan suasana hati Pak Joko pun tetap membaik ya. Ini kayaknya kurang membaik yang kemarin. Apa masalahnya Pak Joko? Boleh ceritakan? Sebenarnya saya ini punya masalah gini Bu. Jadi dalam pembelajaran tuh saya sering menemukan begini. Jadi saya udah mulai mengajarkan materi, khususnya itu yang saya pahami itu kemarin itu tentang pelajaran matematika. Jadi waktu mereka belajar itu mereka kayaknya nangkap semua materi yang telah saya sampaikan. Saya kasih tugas mereka hasilnya bagus. Kemudian saya kasih soal ulangan akhir setelah pembelajaran itu juga bagus. Tetapi yang jadi kendala saya, yang jadi permasalahan saya kali ini itu tentang mereka itu pada awalnya bagus, seminggu ke depan saya tes ulang lagi mereka itu dan saya pertanyakan kembali dengan soal yang sama. Mereka lupa. Jadi hasilnya kayaknya kurang terlalu mendalam di benak mereka itu. Itu masalah saya tuh Bu. Oh begitu. Dari pertemuan kita ini apa yang ingin Pak Joko harapkan? Jadi yang saya harapkan dari pertemuan kali ini sebenarnya bagaimana menciptakan pembelajaran bermakna bagi anak, sehingga anak itu bukan hanya pada saat pembelajaran mereka paham, tetapi setelah pembelajaran sampai berkelanjutan itu mereka paham. Jadi jenjang-jenjangnya, saya kemarin mengajar di kelas 4, itu waktu pembelajaran matematika, mereka waktu di kelas 4 paham, kemudian seminggu ke depan tidak paham, kemudian di kelas 5 itu hilang ceritanya tuh. Jadi kayak kurang bermakna bagi mereka dalam pembelajaran tersebut. Dari permasalahan Pak Joko itu
apakah Pak Joko merasa pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini sudah bermakna atau ada yang ingin perlu ditingkatkan lagi? Sebenarnya ini kalau mau ditingkatkan tuh dalam arti banyak nih Bu seharusnya mau ditingkatkan. Dalam arti kalau cerita apakah pembelajaran bermakna atau belum, itu saya rasa pembelajaran yang saya rasakan, yang saya lihat hasil daripada capaian mereka itu kayaknya menurut saya pribadi itu apa yang mereka dapat itu kayaknya kurang bermakna. Jadi saya lihat hasil ulangannya, waktu ulangan kemarin itu ulangannya. Padahal waktu pembelajaran mereka bagus semua. Hampir semuanya bagus, hampir semuanya bisa. Maju ke depan satu-satu bisa. Tetapi yang jadi permasalahan setelah ulangan akhir, mereka lupa dengan apa yang telah saya sampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Mungkin itu ya Bu. Iya, mungkin tidak hanya Pak Joko dari yang mengalami, juga saya juga pernah mengalami seperti itu Pak Joko. Menurut Pak Joko itu pembelajaran yang bermakna itu seperti apa? Kalau menurut saya sih seharusnya pembelajaran bermakna itu apabila begini saya sampaikan materi tersebut bisa diserap oleh mereka, kemudian bisa diterapkan oleh mereka walau dalam arti waktunya tidak terbatas. Kalau sekarang ini kan waktunya terbatas hanya sekitar sewaktu pembelajaran, kemudian di luar setelah pembelajaran berakhir mereka itu kayaknya materi yang mereka serap itu tidak nyampai ke situ. Jadi yang saya harapkan untuk pembelajaran bermakna ini sebenarnya mereka itu mampu mempelajari materi baik dari awal sampai akhir sampai ke kelas-kelas jenjang berikutnya. Itu yang saya harapkan, Bu. Oh iya Pak Joko, kita nih sebagai guru sampaikan selain membekas dalam hati mereka, juga ingatan mereka istilahnya lebih lama kan seperti itu Pak Joko Iya. ya. Itulah yang saya harapkan. Sekarang R-nya Pak Joko, rancangan atau strategi pembelajaran yang dapat Bapak gunakan agar pembelajaran bermakna itu dapat dilaksanakan. Rencana saya ke depan sih sebenarnya karena kemarin saya browsing juga di internet, kemudian bertanya dengan kawan-kawan yang mungkin yang lebih memiliki kemampuan hal tersebut. Di situ ditekankan bahwa dalam pembelajaran bermakna itu yang dimaksud dari pembelajaran bermakna dari Ensemble, yang di teori dari Ensemble, kemudian dia menyampaikan itu materi harus disampaikan itu berdasarkan konsep. Karena kemarin sebelumnya itu saya nyampaikan materi itu awalnya itu hanya bentuk hafalan. Rumus dihafal. Kemudian perkalian dihafal. Pembagian hampir setengah itu ada sebagian yang dihafal. KPK misalnya KPK EPB juga hampir setengahnya dihafal. Tetapi sekarang saya mau mencoba merancang pembelajaran bagaimana pembelajaran tersebut membekas pada diri mereka dengan menanamkan konsep pembelajaran tersebut kepada mereka. Suatu contoh begini, Bu. Jadi pembelajaran konsep di sini, saya kemarin pernah di kelas 4 menyampaikan tentang lingkaran. Lingkaran itu ada rumus yang namanya pi. Mereka itu kemarin awalnya itu mereka bertanya, dari mana Pak dapatnya pi ini? Kok 22/7? Kok 3,14? Kemudian kita terapkan dengan menanamkan konsep, dengan membawa bentuk lingkaran berbentuk gelas atau apa yang sebagainya yang hanya berbentuk lingkaran, kemudian mereka menghitung membawa benang di lingkaran itu, benangnya dicari kelilingnya, kemudian dicari diameternya, kemudian dari keliling dan diameter itu sudah ditemukan, kemudian hasilnya dibagi berapa panjang keliling, berapa panjang diameter, dibagi, hasilnya dapatlah yang disebut dengan pi. Itulah salah satu contoh saya itu dalam menanamkan konsep bagi anak didik saya. Rencana saya ke depan untuk penanaman konsep seperti itu, Bu. Iya Pak Joko, kalau dari saya rancangan Pak Joko itu sudah luar biasa, di mana pembelajaran bermakna menurut Pak Joko itu rancangan kedepannya mereka tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga menikmati prakteknya,
mengalami sendiri prakteknya dengan media yang abstrak, sehingga apa yang mereka pelajari itu membekas dalam hati dan pikiran mereka. Istilahnya tidak lupa, seperti itu ya Pak Joko kan ya? Iya. Dari Ya, kesimpulan seperti itu, saya. Kemudian kira-kira kapan lah Pak Joko akan melaksanakan ini ya? Rencana saya nih kebetulan kita kan mau udah akhir semester ini. Kebetulan minggu depan itu masih tidak ada lagi pembelajaran, sehingga pembelajaran itu tidak bisa berlanjut, Bu. Soalnya kita ini masih dituntut untuk melakukan penilaian serta pengisian raport. Jadi untuk rencana ke depan itu rencana saya awal tahun mau saya terapkan hal seperti itu. Mudah-mudahan yang saya terapkan nanti bermakna bagi mereka, kira-kira seperti itu, Bu. Ya, amin. Mudah-mudahan Pak Joko tetap semangat. Apa yang Bapak Joko rancang itu tetap dilaksanakan Pak Joko. Ini Insya juga Allah, Bu. menjadi Siap. bahan masukan saya, iya. Bahan inspirasi saya ke depannya melaksanakan di kelas saya. Tetap semangat Pak Joko. Mudah-mudahan di semester 2 pembelajaran bermakna tetap dilaksanakan setiap hari. Siap. Bagaimana Pak Joko pertemuan kita kali ini? Sudah sangat luar biasa, Bu. Jadi dari dari apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan jadi pembagian dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Mungkin saya ucapkan terima kasih, Bu, atas masukannya. Sama-sama Pak Joko, alhamdulillah. Tetap semangat. Saya tunggu progresnya ke depan ya Pak Joko. Sama-sama kita berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ridho. Baik, terima kasih Pak Joko, Bu Mulyanti yang sudah mempraktikkan coachingnya ya di sesi ini. Pada dasarnya ya, apa yang Ibu Mulyanti selaku coach dan Pak Joko selaku coachi ini sudah sejalan ya dengan alur Tirta tadi ya. Mulai dari adanya tujuan gitu kan ya, tujuan apa yang dicapai, identifikasinya pun sudah nampak tadi Bu ya. Sudah nampak gitu ya. Lalu untuk rencana aksinya pun sudah ada juga. Berikutnya juga dengan tanggung jawabnya pun sudah nampak sekali gitu. Mungkin kalau boleh saya berikan sedikit masukan Bapak Ibu ya untuk kegiatan ini. Sepertinya kalau untuk sesi interaksinya Bu ya, ada masih yang ketika dibicarakan langsung disampaikan, langsung Bu ya ditambahin gitu kan. Jadi kesannya itu belum selesai ya untuk yang coaching-nya. Lalu coachnya sudah menambahkan gitu ya. Nah, dalam hal ini tuh maksudnya kan mungkin karena ini entah apakah jaringannya gitu kan. Kalau yang ditangkap di saya ini seperti itu ya. Nah, gitu. Tapi pada saat menunggu setelah selesai respon dari coach itu, yang coach ini sepertinya kok agak lama gitu loh. Nah, ini mungkin apakah jaringannya atau apa yang ini ya, tapi perlu juga kita koreksi Bapak Ibu ya, supaya jadi ini kita mungkin antara respon dengan waktu yang ini tuh boleh ditata lebih ini lagi supaya interaksinya tuh lebih tidak terlalu bertele-tele seperti itu ya. Tapi pada umumnya itu sudah berjalan sebagaimana mestinya seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Joko, Ibu Mulyanti yang bisa saya sampaikan selaku pengamat. Mohon maaf sebesar-besarnya dalam hal ini, dan tetap kita semangat di proses pendidikan guru penggerak kita ini Bapak Ibu ya. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita sekarang. Jadi kegiatan hari ini kita akan melakukan coaching dalam rangka menyelesaikan tugas kita sebagai peserta CGP. Jadi untuk kegiatan ini
yang harus Bapak Ibu perhatikan, yaitu yang pertama adalah tentang apa tujuan yang harus dicapai, kemudian identifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksinya seperti apa, kemudian tanggung jawab. Jadi itu adalah salah satu alur yang harus kita penuhi dalam kegiatan ini. Itu merupakan alur cerita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kesiapannya, apakah udah siap semua Bapak Ibu ini? Insya Allah. Siap. Oke, kalau udah siap, Bapak Ibu boleh mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mulyanti. Waalaikumsalam Pak Ridho. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, seperti yang sudah Ibu japri ke saya Bu ya. Ibu Ya, ini Pak Ridho. ya ingin sedikit sharing dengan saya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu gitu Bu ya, apa yang Ibu inginkan dari pertemuan kita hari ini Bu ya? Iya Pak Ridho, ini saya ada sedikit permasalahan nih di Ya. pembelajaran saya, yaitu anak-anak itu dalam belajar itu tidak tenang, banyak bicaranya, kemudian karena tidak tenang itu anak-anak sehingga tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan. Itu masalah yang bagaimana sih nanti nih saya harus pembelajaran saya ini supaya mereka itu tenang, bagaimana mereka supaya fokus saat belajar sehingga materi yang disampaikan itu lebih diterima oleh mereka, lebih mudah mereka pahami gitu Pak Ridho. Ya. Baik Bu, setelah itu kira-kira agenda yang ingin kita diskusikan itu pada pertemuan yang nyaman seperti ini gitu Bu ya, dengan pertemuan kita yang rileks seperti ini, apa sih Bu agenda yang ingin yang ingin kita diskusikan ini? Yang ingin saya diskusikan dengan Pak Ridho ini bagaimana sih menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang di kelas yang saya hadapi sehingga proses pembelajaran yang saya harapkan itu sesuai materi yang dipelajari dapat dipahami dan terekam dalam pikiran mereka gitu, tidak mudah mereka lupakan. Itu dia Pak Ridho. Baik Bu. Nah selanjutnya Bu ya, kalau saya juga boleh menggali gitu Bu ya, dari yang Ibu rasakan gitu atau yang Ibu alami, kira-kira hambatan apa saja yang Ibu rasakan saat ini gitu Bu ya, ketika Ibu berada di kelas gitu sedang mengajar Bu ya? Hambatannya seperti ini Pak Ridho, karena kondisi kelas saya kan lebih banyak laki-laki dari perempuan. Laki-laki itu 15 orang, sedangkan perempuannya 10 orang. Jadi jumlah murid saya itu 25 orang. Sementara yang laki-laki ini lebih aktif mereka, baik dari segi bicaranya, baik dari segi geraknya. Jadi saat saya menyampaikan materi, malah yang laki-laki itu banyak bicara, yang perempuan itu banyak diam, sedangkan saya sampaikan ke mereka, anak-anak seharusnya yang banyak ngomong itu perempuan loh, saya bilang, bukan yang laki-laki, laki-laki itu banyak diamnya, saya bilang. Jadi seperti itu Pak Joko hambatannya, sehingga saya pernah menanyakan pada mereka, apa sih alasan kita nih banyak ngomongnya, banyak geraknya. Ada yang mereka menjawab, kami bosan Bu, katanya. Kemudian yang laki-laki ini ada juga dia mengganggu saya Bu, jadi saya juga balas lah, gitu dia Pak Ridho hambatannya. Sehingga saya saat menyampaikan materi ini terputus-putus, lebih mengkondisikan mereka daripada menyampaikan apa yang harus mereka ajari. Itu dia Pak Ridho hambatannya. Baik Bu, nah selanjutnya dari yang hambatan yang Ibu rasakan saat ini ya Bu ya, lewat pengalaman Ibu belajar di kelas gitu ya, apa saja Bu ya yang solusi-solusi ya yang sifatnya itu bisa Ibu sampaikan nantinya tapi sudah Ibu pikirkan begitu Bu ya, kira-kira apa gitu Bu ya? Iya, saya juga pernah udah menanyakan kepada mereka Pak Ridho, kalian kenapa sih, saya bilang, kok belajar itu enggak tenang, sedangkan kalau kalian belajar enggak tenang kan kalian enggak bisa fokus, apa yang Ibu sampaikan kalian kan enggak bisa nerima, sehingga tugas yang Ibu berikan
kalian kan tidak bisa jawab nanti, saya bilang kan. Mereka menjawab, Bu, kami bosan, boleh enggak Bu kami belajar di luar kelas, katanya. Jadi saya sudah saya lakukan, sehingga padahal saya sudah banyak metode, strategi yang sudah saya lakukan di situ, baik dengan video pembelajaran, baik dengan media yang saya ciptakan sendiri. Waktu itu mereka sudah mulai asik, tapi dengan asiknya itu mulai lagi banyak dengan tingkah mereka, sehingga dengan permintaan mereka pengen belajar di luar, saya kabulkan. Nah, saya belajar di luar. Nah, hari ini sesuai permintaan kalian, Ibu kabulkan. Saya bilang, ayo kita belajar di luar. Setelah Ibu menjelaskan, ayo kita keluar. Pada waktu itu saya pernah pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Saya ajak mereka keluar dengan mengamati lingkungan sekolah, mencari tumbuhan, kemudian perkembangbiakan apa yang tumbuhan itu, sehingga mereka dapat melestarikan melestarikan kelangsungannya gitu Pak Ridho ya. Di situ mereka berjalanlah, menyebarlah di lingkungan tuh Pak Ridho, sehingga mereka sibuk mereka. Saya pun juga asik melihat mereka aktif semua. Nah, itu salah satu solusi yang saya sampaikan, itu dia Pak Ridho. Namun saat belajar lagi dalam kelas, mulai lagi tuh Pak Ridho. Jadi bagaimana lah tuh? Baik Bu, kalau boleh saya menggali lagi Bu ya, kira-kira ya, kalau boleh saya berikan skala itu dari 1 sampai 10 gitu Bu ya, Ibu ini berada dalam usaha untuk mencapai tujuannya itu sudah berada di skala yang keberapa gitu Bu ya? Saya rasa usaha saya pada saat ini masih pada level 7 Pak Ridho. Sedangkan, boleh saya lanjut? Sedangkan kalau menurut saya, saat guru memberikan pembelajaran itu levelnya harus ideal, yaitu 10. Cuman kan tidak mungkin juga 10, jadi mungkin 9 lah ya. Dengan 9 itu kan istilahnya pembelajaran yang kita jalankan itu lebih efektif, lebih efisien, menyenangkan, dan bermakna bagi mereka. Itu dia Pak Ridho. Baik Bu, nah sekarang Bu ya, kalau untuk di rencana aksinya sekarang untuk Ibu sendiri ya, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang dari skala itu Bu ya, dari yang skala sampai 9 gitu, kira-kira apa Bu ya strateginya gitu? Dari pengalaman yang saya lakukan, dari pembelajaran yang telah saya lakukan, yang pertama itu Pak Ridho, saya ingin mengajak mereka berdiskusi kembali pembelajaran yang seperti apa mereka inginkan. Kemudian yang kedua, saya membuat dan mengajak mereka itu membuat kesepakatan kelas kembali dengan menghadirkan nanti apabila mereka tidak menaati atau tidak melaksanakan kesepakatan yang mereka buat, itu ada sanksinya. Karena kenapa saya lakukan seperti itu? Saya pernah tidak ada sanksi, cuman saya menasihati saja mereka. Mereka itu udah terbiasa, nggak heran lagi. Ibu cuman nggak marah katanya, ibu cuma nasihat doang katanya kan. Sehingga pernah saya lakukan sanksi itu siapa yang tidak mengerjakan PR, siapa yang tidak belajarnya itu ribut, tidak tenang, mengganggu kawannya, kalian nyuci WC ya, saya bilang. Nah, dari situ mulai mereka, Pak Ridho, mereka mulai ikut tuh aturannya. Jarang, udah selalu ngerjakan PR, kemudian waktu belajar udah mulai tenang sedikit. Nah, karena takut sanksi itu. Kemudian yang ketiga saya akan menggunakan strategi belajar mungkin yang menyenangkan bagi mereka, sehingga dengan pembelajaran yang menyenangkan itu mereka asik belajarnya. Salah satu mungkin dengan permainan. Itu Pak Ridho, rencana saya ke depannya. Baik Bu, nah kita sekarang lari ke masalah tanggung jawab nih Bu ya. Nah kalau boleh saya simpulkan kan dari sesi coaching kita hari ini gitu Bu ya,
bahwasanya masalah ibu ini kan tentang mengkondisikan kelas agar lebih tenang Bu ya dan fokus Iya. saat belajar. Maka salah satunya nanti ibu bisa membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan tuh dengan menggunakan permainan-permainan Bu ya. Nah, terdapat juga strategi-strategi yang ibu bisa lakukan di dalamnya tadi yang sesuai ibu sampaikan gitu Bu ya. Nah, di sini Bu kalau boleh saya tahu gitu ya, kira-kira ini siapa saja Bu yang bisa membantu ya, membantu Ibu untuk menjalankan komitmen dalam masalah di apa, menyelesaikan, eee, agar pembelajaran itu lebih tenang dan fokus gitu, Bu? Iya Pak Rido, pastinya saya dengan siswa itu sendiri. Saya kan mengajak mereka membuat peraturan sendiri sehingga mereka menaati sendiri tentunya dengan siswa, kemudian dengan orang tua siswa itu sendiri. Orang tuanya kan harus, kita kan punya paguyuban kan di SD ya, jadi saya akan mengkomunikasikan dengan orang tua bahwa anak selama di sekolah tuh anaknya perkembangan belajarnya seperti ini, saya bilang, sehingga kan ada kolaborasi, ada kerjasama dengan orang tua di sini. Kemudian selain murid, selain orang tua, juga dengan rekan guru di sekolah. Saya meminta pengalaman dari mereka, bagaimana sih pengalaman mereka selama ini mengajar dengan ketenangan yang di kelas sehingga mudah menyampaikan, istilahnya berbagi pengalaman dan berbagi ilmu, gitu Pak Rido. Orang yang saya libatkan itu ada 3, siswa, orang tua, dan rekan guru di sekolah. Nah, saya tunggu Bu ya hasilnya Bu ya, kira-kira gitu ya. Nah, saya tunggu hasilnya, kira-kira kapan Bu kita bisa mengadakan tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini? Saya pengen lihat Oke, juga hasilnya ada gitu Bu ya. rencana karena ini sudah akhir semester, tidak lama lagi bagi rapot ya Pak Rido ya. Jadi insya Allah di semester 2 nanti akan saya laksanakan. Siap Bu, tetap semangat Bu ya dengan Ya, perbaikan pembelajarannya gitu Bu ya. Nah, saya berharap juga kita sebagai guru bisa lebih mengkondisikan pembelajaran dengan menggunakan teori-teori restitusi seperti itu Bu ya. Nah, di mana teori restitusi itu bisa menawarkan kepada peserta didik itu agar apa yang mereka lakukan ya kita berikan dengan cara-cara memberikan solusi seperti itu ya dari permasalahannya sendiri. Mungkin itu saja Bu dari pertemuan kita kali ini. Tetap semangat, menyemangati diri untuk menjadi guru dan terus belajar Bu ya, dan juga kita ya, menyemangati murid-murid kita ya agar kita ini belajar sebagaimana pepatah dari Ki Hajar Dewantara Bu ya. Ingarso Sungkulodo, Ingmat Jomangun Karso, Tuturi Handayani seperti itu. Jadi belajarnya si anak ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya seperti itu Bu ya. Sampai di sini pertemuan kita Bu. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Rido sudah mendengar cerita saya, sudah memberikan berbagai solusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilahkan kepada Pak Joko selaku pengamat. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Jadi dari hasil pengamatan saya, sebelumnya saya mohon untuk mute-kan dulu mikrofonnya masing-masing. Baik, terima kasih ya Pak. Bu Mul, mungkin tolong di-mute-kan dulu. Sudah Pak Joko. Masih kedengaran nih Bu? Oke dah. Oke, jadi dari hasil pengamatan saya ini udah sangat luar biasa baik. Semua telah terpenuhi dari alur tita, dari tujuan, identifikasi masalah dan rencana serta kesimpulan itu sudah jelas terlihat. Tetapi di sini ada sedikit catatan sebenarnya dari saya. Hanya sedikit, mudah-mudahan nanti ini jadi perbaikan ke depan. Seandainya kegiatan ini kita langsungkan, kita laksanakan secara mandiri di sekolah kita masing-masing. Salah satu catatan yang saya ambil di sini hanya satu ini. Yang saya perhatikan tadi untuk kesimpulan itu ada sebenarnya, tetapi pengamatan saya itu tidak terlalu jelas, tidak terlalu nampak hasil kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu tadi dalam kegiatan coaching ini. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Joko, Pak Ridho? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat. Sehat Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Cukup luar biasa Bu. Alhamdulillah Bu, ya bisalah untuk beraktivitas walaupun dalam keadaan hujan gitu. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Tetap ya. Walaupun harinya tidak semangat, walaupun di luar hujan, kita tetap hangat, tetap semangat. Sudah siap Pak Joko, Pak Ridho? Siap. Insyaallah siap Bu. Sesuai Insyaallah alur. Insyaallah siap. Oke, sesuai alur coaching, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tetap dilaksanakan dalam praktek coaching. Kemudian jangan lupa juga kompetensi coaching. Yang pertama, kesadaran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mendengarkan dengan rasa. Dan yang keempat, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu dia untuk praktek coaching kita. Silakan Pak Joko dan Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Apa kabarnya hari ini Pak Ridho? Alhamdulillah sehat Pak. Kemarin saya dengar kebanjiran Pak Ridho. Gimana kabarnya? Iya, kebanjiran Pak. Tapi rumahnya alhamdulillah ya aman ya. Alhamdulillah udah lewat 4 hari ya dari sekarang itu sudah surut dan di jalan sudah mulai dibersihkan kembali itu Pak dari sampah-sampah yang terkumpul gitu. Amin. Jadi tadi kan Pak Ridho itu ada beberapa kali ngebel saya, nelpon saya tuh kebetulan mungkin sinyal di saya atau saya kebetulan tidak megang HP tadi tuh. Jadi kira-kira ini ada masalah apa nih kira-kira ini Pak Ridho? Iya Pak, saya ingin apa istilahnya ya sharing dengan Bapak gitu loh. Saya tuh punya masalah gitu loh Pak ya. Dalam hal ini saya ini kan menginginkan gitu Pak ya pembelajaran di kelas saya itu agar lebih menyenangkan gitu. Perangkat ini sudah saya buat sedemikian rupa Pak ya. Nah, baik itu rencana pelaksanaan pembelajarannya, bahkan juga sudah saya buat lembar kerja muridnya gitu Pak ya, sampai ke penilaiannya, bahkan alur bagaimana saya berdiskusi apa dengan murid itu ya, mengajak antara murid dengan murid itu agar lebih aktif diskusinya gitu ya. Namun masih terdapat beberapa murid gitu nih Pak ya, yang kesannya itu kesannya itu tidak ikut dalam ambil bagian gitu Pak ya. Nah, jadi kesannya ingin main sendiri gitu. Saya lihat itu dan ada beberapa di antara mereka malah sibuk berbicara sendiri gitu Pak. Mereka membicarakan hal lain. Nah, di dalam proses pembelajaran itu sendiri itu loh Pak masalah saya gimana gitu loh Pak yang buat pembelajaran yang lebih menyenangkan itu gitu Pak. Jadi memang agak berat sih kayaknya Pak Ridho ya. Jadi begini Pak Ridho, apakah Pak Ridho ini kira-kira permasalahan apa sih yang dihadapi dari anak-anak itu? Pernah Bapak Ridho identifikasi nggak permasalahan yang mereka hadapi itu? Kalau yang saya lihat Pak ya, mereka ini ada murid-murid itu membawa alat-alat permainan ini Pak dari rumahnya gitu. Nah, ada yang membawa karet, ada yang membawa gambar ya. Jadi mereka itu ada yang memainkan karet itu pada saat proses pembelajaran. Jadi ada rekan yang lainnya dari temannya itu ikut gitu karena tertarik gitu dengan ini gitu Pak ya. Bahkan ada yang main gambar itu saling berbagi gambar seperti itu Pak.
itu apa saya kalau yang saya identifikasi seperti itu Pak, ada murid-murid itu yang membawa alat-alat permainan gitu Pak ya dari rumahnya gitu. Bahkan kemarin itu ada yang mereka itu membawa bola kasti itu Pak. Nah, jadi mereka pantul-pantulkan di lantai lalu dilemparkan ke temannya seperti itu. Itulah Pak yang saya identifikasinya. Jadi dari permasalahan tersebut, itu situasi kelas Pak Ridho ini kira-kira ini di rentang berapa nih? Kalau dalam kemampuan apa aktivitas kelasnya nih? Kalau dikasih rentang itu dari 1 sampai 10, aktivitas kelasnya ini kira-kira di rentang berapa nih? Kalau saya bisa memberikan rentangnya itu masih berada di rentang 7 lah Pak. Oh, udah lumayan tuh Pak Ridho. Ya, tapi saya sendiri itu merasa belum puas gitu loh Pak. Saya menginginkan itu rentangnya itu berada di paling tidak ya 9 lah gitu Pak. Supaya apa? Maksud saya kalau udah di 9 itu mendekati ideal Pak ya. Idealnya saya menginginkan tuh 10 gitu Pak ya. Saya akan berusaha untuk berada di rentang ideal itu sendiri Pak ya. Namun paling tidak ya tahap pertama saya sampaikan di rentang 9 dulu gitu Pak. Lalu berusaha bertambah lagi usaha saya sampailah di puncak rentang itu gitu Pak. Itu yang saya inginkan Pak. Jadi kalau kita ini punya itikat, kira-kira ini langkah-langkah Pak Ridho dalam memenuhi tuntutan dari rentang tersebut mencapai target yang mau ditentukan itu kira-kira langkah-langkahnya seperti apa yang udah direncanakan Pak Ridho ke depan nanti ini? Kalau yang sudah saya rencanakan itu saya ingin melibatkan alat permainan yang mereka bawa itu Pak. Nah, seperti itu. Saya berharap ya, saya juga tidak dalam hal ini ya sebagai guru tuh tidak membatasi murid ya agar jangan bawa mainan gitu loh Pak ya. Karena mereka ini bagaimanapun namanya murid SD ini kan masih asik dengan permainan. Mengapa tidak gitu ya Pak ya? Maksud saya tuh kalau alat permainan itu kita baurkan juga dengan materi pembelajaran seperti itu Pak. Sehingga nanti mereka bisa bermain, tapi mereka juga bisa dapat materi pembelajaran yang saya inginkan gitu. Harapan saya itu ya agar pembelajaran itu ya bisa menyenangkan pada akhirnya seperti itu Pak. Itu langkah-langkahnya. Lalu langkah yang kedua Pak ya, setelah saya melibatkan alat permainan mereka, saya juga berusaha nanti ya membuat suasana pembelajaran itu dalam proses yang sifatnya itu memacu adrenalin murid-murid saya Pak ya. Dalam hal ini tuh mereka itu ada apa menggugah semangat mereka gitu Pak ya. Mungkin saya buat dalam tahapan role playing gitu Pak ya, bermain peran ya, sehingga semuanya tuh kebagian peran gitu Pak. Nah, kalau salah satunya saja yang kebagian kan mungkin di antara yang lain mungkin pasif gitu Pak ya. Kalau yang dilibatkan itu adalah seluruh murid mendapat peran-perannya masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing yang secara tersirat itu menuntut mereka untuk menyelesaikan gitu Pak ya. Tapi dalam suasana yang mereka itu asik mengerjakannya itu tahapan yang berikutnya seperti itu. Itu sih Pak langkah-langkah yang saya inginkan rencanakan tuh Pak. Oke. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu langkah-langkahnya udah sangat baik tuh Pak Ridho. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti bisa diterapkan ya. Yeah. Jadi kira-kira ini yang bisa dilibatkan itu siapa-siapa sih dalam kegiatan ini yang mau dilibatkan dalam pembelajaran yang menyenangkan itu. Yang mau dilibatkan itu siapa-siapa kira-kira? Kalau saya itu ingin melibatkan tuh selain saya sendiri sebagai guru dan murid-murid juga ya. Mungkin saya nanti bisa melibatkan staf yang di sekolah Pak ya, untuk saya meminta kepada mereka itu membantu memvideokan gitu. Harapan saya tuh begini Pak, kalau setelah divideokan, setelah itu nanti bisa saya unggah di kanal YouTube saya gitu Pak ya. Nanti tuh tinggal saya berikan video itu kepada murid-murid saya gitu, tinggal saya share. Nah, harapannya kan nanti setelah itu nanti ada melihat wajah mereka di YouTube saya gitu kan Pak. Nanti aku kalau udah di YouTube ini kan aku udah ada di YouTube-nya Pak Ridho gitu kan ya. Nah, nanti kalau berikutnya Pak Ridho bikin video lagi aku mau aktif lah. Nah, biar nanti dia tuh tergugah semangatnya gitu Pak. Nah, itu ini saya. Oke, bagus sekali tuh rencana Pak Ridho.
Jadi kira-kira ini bisa nggak Pak Ridho tarik kesimpulan dari apa yang kita sampaikan nih? Mudah-mudahan dari kesimpulan tersebut jadi momentum baik untuk Pak Ridho nanti ke depan. Kira-kira bisa nggak tarik kesimpulannya dari pertemuan kita hari ini, Pak Ridho? Ya, kalau untuk kesimpulannya sendiri ya bisa saya dapatkan bahwasanya saya akan berusaha Pak ya memperbaiki pembelajaran saya yang ada murid-murid tadi itu yang belum sampai di tahap aktif gitu Pak ya, belum sampai di tahap terlibat secara menyeluruh gitu. Nah, saya akan berusaha dengan kemampuan saya itu agar murid-murid saya itu bisa aktif secara menyeluruh dan pada akhirnya itu bisa membuat mereka itu senang di dalam kelas pembelajaran saya itu sendiri. Seperti itu Pak. Jadi kira-kira ini kapan nih mau dilaksanakan nih Pak Ridho? Insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin saya bisa mulainya itu di semester genap Pak ya. Karena ini kan berhubung murid-murid itu sudah berada di kalender pendidikan itu kan mereka sudah ikut penilaian akhir sumatif itu Pak ya. Nah, jadi untuk dilaksanakan kembali pembelajaran itu di semester genap gitu. Saya harap nanti di semester genap itu saya segera bisa merealisasikan daripada rencana-rencana saya itu sendiri Pak. Oke, terima kasih Pak Ridho. Saya tunggu progresnya nanti ke depan. Mudah-mudahan dari pertemuan kali ini jadi masukan terbaik untuk Pak Ridho. Bukan hanya untuk Pak Ridho, juga termasuk bagi saya ya Pak Ridho ya. Saya sudahi ya Pak Ridho ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko untuk sesi Sama-sama, ya. sama-sama Pak Ridho. Lanjut Bu. Alhamdulillah. Gimana Pak Joko, Pak Ridho setelah coaching ini perasaannya? Alhamdulillah. Saya merasa lebih lebih ada teman gitu rasanya ketika ini unek-unek saya ini ada yang bisa saya salurkan gitu. Jadi saya nggak memendamnya gitu Bu ya. Jadi saya lebih ke berbagi gitu kan. Ketika saya berbagi itu rasanya plong hati saya gitu. Berarti sekarang masalah di Pak Ridho sudah hilang lah ya, sudah lenyap dah gitu ya. Iya, sudah hilang, tinggal saya nanti realisasikan gitu di semester genap nanti Bu. Pak Joko gimana perasaannya sudah mengcoaching Pak Ridho nih? Alhamdulillah, ini orang hebat yang saya coaching nih Bu. Jadi sebenarnya mungkin hanya pemahaman sedikit yang saya kasih, yang bersangkutan itu sangat luar biasa. Kemampuan pemahamannya juga sudah sangat luar biasa. Pak Joko, Pak Ridho hebat semua pokoknya. Amin. Setelah kita berbagi pengalaman masing-masing dari coaching ini kan kita dapat pengetahuan masing-masing. Setelah saya amati antara Pak Joko dan Pak Ridho, coaching ini sudah baik dari kehadiran penuhnya, kemudian perasaannya, kemudian pertanyaan berbobotnya sudah ada. Hanya saja saya tadi itu belum mendengarkan tujuan dari coaching ini. Saya hanya mendengarkan lebih ke menceritakan Pak Ridho masalahnya itu saja yang sedang, sehingga tujuan itu saya rasa belum tampak di situ karena lebih banyak menceritakan dulu baru langsung ke identifikasi nih. Itu dia. Mungkin itu saja dari masukan dari saya Pak Joko dan Pak Ridho. Selebihnya sudah luar biasa. Terima kasih Sekian. Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.